mungkin diketahui oleh kliennya, pelanggannya, ya, customernya, ya. Untuk apa? Tentu untuk kebaikan dari perusahaan itu sendiri, ya. Jadi kalau jurnalisme jenis ini jelas dia, ya, mengabdi untuk kepentingan corporate yang dimana media itu diterbitkan tentunya. Jadi mereka menulis, ya, apa-apa yang menjadi budaya kerja dalam perusahaan itu. Misalnya sebuah perusahaan itu terkenal sangat disiplin, ya, terhadap waktu, ya, bagi para pekerjanya. Dia menulis, ya kan, kenapa perusahaan itu maju, ya, karena jajaran pimpinannya itu memiliki disiplin waktu yang tinggi, ya, kemudian menerapkannya menjadi budaya perusahaan, budaya organisasi. Semua orang-orang yang bekerja di perusahaan itu disiplin bekerja tepat waktu, ya, kemudian dia menghasilkan laba yang baik bagi perusahaan itu. Nah, itu ditulis, ya. Cerita-cerita itu ditulis, ya, sehingga para pelanggan, para customer, klien itu memiliki kepercayaan tinggi terhadap perusahaan itu. Ya, mereka tidak ragu, ya, menjalin kerjasama, atau kalau dia misalnya membuka peluang investasi, ya, dia tidak diragukan oleh publik. Kemudian berikutnya ada jurnalisme partisipan. Ya. Jurnalisme partisipan merupakan aktivitas jurnalistik yang memihak kepada golongan tertentu, ya, misalnya partisipan kepada pemerintah. Nah, ini menarik, ya. Ini jenis media ini pasti ada dalam setiap rejim kekuasaan tertentu, ya. Media-media massa yang menjadi media-media partisipan, media-media pendukung, ya, sebuah pemerintahan, ya, sebuah kekuasaan. Media ini selalu menjadi corong, ya, suara pemerintah. Kalau dulu di zaman Orde Baru, ya, Anda kenal dengan harian Suara Karya, ya. Suara Karya itu adalah surat kabar, ya, yang berafiliasi kepada Golkar, ya, yang dia menulis tentang program-program pembangunan yang dilakukan pada masa itu, ya, dijelaskan kepada rakyat. Dan dia memang koran yang mendukung kebijakan pemerintah. Nah, misalnya seperti itu. Di zaman Orde Baru juga, Orde Lama juga ada, ya, misalnya media-media yang berafiliasi kepada paham Nasakom misalnya, ya. Di dalam Orde Reformasi itu lebih kompleks lagi, ya. Jadi media itu banyak sekali, ya. Hampir kadang-kadang kita tidak jelas, ya, arahnya kemana, misinya kemana, ya. Tapi pasti ada, ya, dari media-media yang dia dalam mazhab partisipan, ya. Pokoknya apa saja kebijakan pemerintah itu yang dia tulis dari sisi baiknya untuk menjelaskan kepada publik. Ya tidak salah, karena memang, ya, misi dia seperti itu. Persoalan misalnya ada orang yang tidak setuju, ya itu biasa, ya kan? Tapi dia memang mengabdi, media itu mengabdi untuk kepentingan sebuah rejim, ya, untuk kepentingan sebuah kekuasaan yang sedang berkuasa. Jadi, nah, selalu ini media ini selalu ada, ya, di tengah-tengah kehidupan suatu bangsa atau suatu pemerintahan. Ya, Anda bisa lihat sekarang lah, ya, situasi politik dan situasi sosial hari ini. Anda search saja di Google, ya, baca satu-satu medianya, Anda akan tahu ini arahnya medianya ini kemana ini, ya, partisipankah, media yang memiliki ideologi tertentu kah, ya kan, atau media seperti apa. Anda bisa analisa, bisa kaji, ya, sehingga Anda bisa memiliki kesimpulan.
Yang berikutnya adalah jurnalisme multikultur. Ya, jadi ini ragamnya banyak sekali ya. Nanti mungkin dalam prakteknya bisa berhimpit-himpitan ya. Tapi yang penting Anda tahu bahwa jurnalisme itu banyak sekali mazhabnya. Kalau fikih ada 4 atau 5 mazhabnya, kalau dia banyak benar ya. Ya. Jurnalisme multikultur adalah jurnalisme yang memiliki perspektif multikultur ya, dan pluralisme. Ya. Jadi dia keberagaman ya, sudut pandang yang dia miliki. Ya. Tidak pada satu sisi ya, pandangan tertentu, tapi dia sangat plural. Ya. Ya. Jadi multikultur ini adalah jurnalisme yang memiliki perspektif ya, multikulturalisme dan pluralisme yang digunakan untuk melihat realitas yang akan dikonstruksikan, yang diolah menjadi sebuah berita. Nah, jadi dia melihat suatu fenomena yang terjadi, dia lihat dalam perspektif pluralisme ya, tidak dalam satu objek tertentu, tapi dia multikultur ya melihatnya. Nah, perspektif yang digunakan oleh paham jurnalisme ini adalah perspektif struktural ya, dalam bingkai, bisa dalam bingkai agama ya, bisa dalam bingkai etnis, bisa bingkai kelompok ya, dan golongan ya. Bingkai-bingkai tersebut ya, menjadi perhatian utama oleh jurnalisme multikultur, khususnya struktur yang dibangun oleh agama, etnis, kelompok dan golongan ya, tersebut itu demi kepentingan ekonomi dan kekuasaan. Ya, jadi yang jelas mereka menggunakan perspektif ya, struktural ya, dalam bingkai agama, etnis, kelompok dan golongan. Ya, dalam spektrum itulah mereka ya, menulis. Ya. Anda bisa mendiskusikan ya, tidak perlu saya kasih waktu khusus. Anda bisa sela pada saat saya menyampaikan agar kita bisa diskusikan. Kalau ada pertanyaan. Berikutnya, ragam jurnalisme damai. Nah, jurnalisme damai atau peace journalism adalah praktek jurnalistik yang bersandar pada pertanyaan-pertanyaan kritis. Ya. Jadi tentang manfaat aksi-aksi kekerasan dalam sebuah konflik dan tentang hikmah konflik. Jadi dia selalu muncul ya dalam bentuk mempertanyakan ya, secara kritis, kenapa ini terjadi ya, kenapa peperangan terjadi, kenapa demo ini terjadi ya, kenapa kekerasan dan konflik terjadi ya. Apa hikmah dari semua itu? Jadi dia selalu mencari perspektif damai ya. Nah, di dalam dia menulis ya, atau kebijakan dia di dalam menyajikan berita ya. Dia selalu ada di tengah untuk mendamaikan ya, konflik-konflik yang terjadi. Jadi perspektifnya adalah perspektif peace ya, damai. Kemudian ada jurnalisme bencana ya. Dalam bisnis media itu bencana adalah bad news but good news ya. Jadi bencana itu ya bisa berita buruk ya, bencana udah jelas ya, berita yang merugikan semua orang. Tapi juga bagi media itu juga bisa juga menjadi good news ya, karena dia menulis ya peristiwa itu ya dengan lengkap ya, dengan narasi yang bagus, dengan investigasi yang bagus ya, sehingga ya itu akan mengangkat
media massa itu, oplah media massa itu. Ya. Jadi itu menghasilkan ya sebuah tulisan yang menarik. Jadi meskipun peristiwa kejadian itu adalah peristiwa yang tidak kita inginkan, ya, tidak diinginkan, tapi bagi media massa yang menulis dari sisi itu, ya, itu merupakan lahan dari pekerjaannya. Ya. Jadi berita itu berita bagi dia, ya, gitu. Jadi ada memang ya, jurnalis yang handal dalam menulis melaporkan sebuah peristiwa, ya, lengkap ya kita membacanya. Kemudian ada jurnalisme kuning, yellow journalism, ya kan? Ini jurnalisme kuning yaitu surat kabar atau majalah dengan sengaja mengeksploitasi sesuatu untuk merebut perhatian dan minat pembaca dengan muslihat yang membangkitkan emosi tanpa disertai fakta. Ya, jadi ini ya, banyak sekali ya kadang-kadang kita menghadapi media yang seperti ini. Ya, beritanya bombastis, ya, tapi faktanya tidak seperti itu, ya kan? Mengada-ada, ya. Bahkan kadang-kadang menyesatkan dan membuat fitnah, ya kan? Tidak jarang, ya, majalah atau koran kuning itu, ya, setiap saat disomasi oleh publik, ya, oleh orang-orang yang merasa dirugikan kepentingannya. Ini banyak sekali, ya. Yang jelas dia lebih banyak bombastisnya, tidak berdasarkan fakta-fakta. Nah, kemudian kita ya akhir-akhir ini hangat dengan jurnalisme online. Nah, ini teknologi terus berubah, ya. Penemuan-penemuan terus berubah, ya. Sehingga perkembangan IT luar biasa, ya. Nah, jurnalisme online adalah proses penyampaian informasi atau maaf sebentar ini low baterainya. Ya. Penyampaian informasi atau pesan yang menggunakan internet sebagai medianya. Ya, jadi ini sudah sangat paham Anda semuanya, ya. Selama ini online dipahami sebagai tampilan di sebuah situs web, ya, website. Padahal online itu ya, mencakup berbagai tempat perkara, bisa web, bisa email, bulletin board, sistem dan lain-lain, ya, apa saja. Ya. Jadi ini saya pikir Anda sudah sangat paham sekali, ya. Jurnalisme online ini, ya, yang disampaikan secara online, ya, berbeda, ya, dengan 10 tahun yang lalu, ya. Orang lebih banyak membaca koran, ya, dalam bentuk kertas, tapi sekarang hari ini hampir ya kita tidak pernah baca media dalam bentuk koran. Saya misalnya mungkin sudah ada ya 5 tahun belakangan atau 3 tahun belakangan lah paling tidak pernah berjumpa koran lagi. Yang biasanya berlangganan setiap hari ke rumah, ya. Nah, sekarang kita tinggal buka di handphone, kita bisa melihat semua media massa apa saja kita bisa lihat. Ya, kalau dulu pagi-pagi ya sebelum kita minum teh itu tukang koran sudah lemparkan di rumah kita, ya, kita membaca koran. Sekarang enggak. Sekarang begitu bangun pagi, saya ya sebelum minum kopi atau teh kita membuka handphone, itu semuanya ada. Nah, itu media online, ya. Kemudian ada jurnalisme independen, ya. Jurnalisme independen adalah kegiatan jurnalisme yang dalam proses peliputannya dan penulisannya, ya, tidak melakukan keberpihakan kepada kelompok atau golongan tertentu. Ya, jadi dia tidak memihak pada kelompok tertentu,
ya, tidak memihak pada golongan tertentu, baik itu golongan dalam bentuk golongan agama, suku, ras, atau golongan dalam bentuk kekuatan politik atau kekuatan rejim atau pemerintahan. Ya, tidak, dia ya, independen. Sesungguhnya sebenarnya semua pers itu menyebut dirinya independen, ya. Wartawan ya semuanya menyebut independen, tapi dalam praktek kerja sehari-harinya tentu kita bisa menilai ya, mana yang benar-benar media independen, objektif, menulis, mana yang sebetulnya dia melakukan keberpihakan. Ya. Jadi pemberitaan media cenderung dari dua sisi, cover both side ya, dan mengakomodasi pernyataan kedua kelompok yang berbeda. Jadi kalau dia menyampaikan suatu peristiwa, selalu dia menyampaikan secara objektif, tidak pada satu sisi. Dia selalu ya menyampaikan dua sisi ya. Jadi kalau ada misalnya satu peristiwa, dikonfirmasi pada orang yang mendukung kejadian itu, tapi dia juga mengonfirmasi pada orang yang mengkritisi sebuah fenomena itu atau tidak suka. Jadi berimbang ya. Peliputannya itu berimbang. Apa yang disebut dengan cover both side ya. Jadi dua sisi yang berlawanan dia hadirkan ya, narasumbernya ya, beritanya itu berimbang. Sesungguhnya sebetulnya inilah apa prinsip dasar dari apa jurnalistik ya. Membuat sesuatu itu harus mengcover dua sisi ya, harus berimbang ya. Tidak boleh ya menyampaikan suatu peristiwa tanpa mengkonfirmasi ya terhadap dua sisi ya, yang berlawanan. Nah, ini sebetulnya kerja media seperti itu, atau kerja wartawan itu seperti itu. Kemudian ada jurnalisme politik. Ya, jurnalisme politik atau political journalism dikenal sebagai jurnalisme propaganda, ya, yaitu praktek jurnalisme siap saji ya, mewadahi kepentingan yang pada umumnya dikontrol ya, oleh uang dan kekuasaan para elit. Ya, jadi dia memang ya menjadi propaganda sebuah kepentingan politik ya, dan sebuah elit yang berkuasa ya, atau dia dikontrol ya oleh nilai-nilai uang ya, dia dibayar untuk suatu pekerjaan ya, untuk satu tulisan agar apa namanya mempropaganda ya publik ya, untuk merubah persepsi publik ya, meskipun belum tentu publik setuju ya, tapi memang dia punya misi seperti itu. Nah, dalam situasi politik sekarang ini ya, pastilah Anda bisa menilai ya, mana media massa yang berkooptasi pada kepentingan elit ya, atau kepentingan uang, kekuasaan, mana yang mereka benar-benar ya bekerja dengan idealisme ya, independen ya, dengan berpijak kepada kejujuran dan kebenaran. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan? Belum saya lanjutkan? Ini mazhabnya banyak sekali ya. Pengetahuan Anda hari ini lengkap di bidang ini saya sajikan. Yang berikutnya adalah jurnalisme presisi. Ya. Apa itu jurnalisme presisi atau precision journalism? Adalah kegiatan jurnalistik yang menekankan pada ketepatan memaknakan informasi. Ya. Jadi menekankan pada ketepatan memaknakan informasi, yaitu
sebuah pola kerja pencarian data ya, yang tertuju pada target ya, membentuk ukuran informasi empirik ya. Pola kegiatannya mencari data yang memakai nilai kredibilitas akademis ya. Jadi ini tulisan-tulisannya itu ya betul-betul pada presisi yang pas, yang benar ya. Jadi mencari data-data ya yang kredibilitas datanya itu ya dalam bahasa agama ya sahih ya, cukup sahih ya, valid ya, dia ya memakai nilai-nilai kredibilitas akademik ya. Jadi sangat akurat ya. Misalnya ya kalau kita bicara tentang jurnalisme ilmiah ya kan, apa namanya, jurnal ilmiah ya. Nah ini dalam pola dalam mazhab ini ya, jurnal ilmiah itu ya menulis tentang ya apa keakuratan data ya, kemudian keakuratan atau kredibilitas ya akademis ya, itu sangat dijunjung tinggi ya. Yang terakhir adalah jurnalisme infotainment. Nah, ini yang Arab ya, yang Anda setiap hari mungkin ya disuguhi kalau di televisi itu pagi-pagi ya sudah ada tuh ya, nanti siang ada, sore ada, malam juga ada ya. Infotainment berasal dari kata information dan entertain ya. Kemudian ya, dua hal yang digabungkan yaitu informasi dan hiburan ya. Jadi disebut jurnalisme infotainment ya. Jadi dalam bahasa sehari-hari kita sebut infotainment ya. Infotainment itu ya jurnalisme informasi dan hiburan ya. Nah itu biasanya ya mohon maaf ibu-ibu biasanya senang nih ya, biasanya senang dengan informasi-informasi ini ya. Kalau di rumah ya mereka ngikutin tuh, kalau bapak sih jarang kak ya, mengikuti informasi-informasi sehingga dia tahu si A ya kan hari ini beritanya seperti ini, besok ya seperti ini, berlanjut tuh ya. Jadi kupasan media massa itu terhadap satu orang ya itu bisa ratusan seri dalam berbagai episode ya. Jadi kayak drama berseri aja ya. Itu yang kemarin yang kita kenal dengan apa, pelaporan yang berkala ya. Jadi ditulis dalam serial-serial ya. Nah itu terus menerus menarik perhatian publik ya. Bisa berbulan-bulan itu dalam satu topik ya. Kalau Anda lihat di apa Indosiar misalnya ya, mengulas masalah Lesti ya, mulai dari rezeki waktu itu menikah ya sampai hari ini ya diulas setiap hari. Itu infotainment ya. Jadi informasi yang bersifat hiburan. Nah itulah ya ragam-ragam jurnalisme ya yang menjadi pengetahuan bagi Anda semua ya, sebelum Anda masuk dalam praktek jurnalistik. Anda harus paham itu, karena sehingga Anda paham saya ini sebetulnya kalau menulis seperti ini maksudnya ragam apa ya kan? Karena nanti kalau Anda bekerja di bidang jurnalistik atau Anda hobi menulis ya, tentu Anda akan bertemu ya dengan keanekaragaman ini ya. Sehingga Anda bisa memposisikan diri Anda ya, untuk hal-hal ini. Silakan kita diskusikan kalau ada yang mau diskusikan ya. Mangga. Halo? Halo? Ya. Kalau ada yang mau diskusikan silakan. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.